Pernahkah sahabat rumah belajar tertarik kepada orang lain, bukan hanya dengan lawan jenis? Atau pernahkah sahabat rumah belajar sedih ketika mendengarkan sebuah lagu yang begitu melo, kemudian ingin mencari tahu siapa penyanyinya? Nah, sesungguhnya manusia itu memiliki faktor-faktor yang membuat dia tertarik untuk melakukan interaksi dengan orang lain. Apa saja faktor-faktornya? Nah, mari kita bahas. Jumpa lagi dengan saya Fauzan Masri, Duta Rumah Belajar dari Provinsi Kepulauan Riau. Selamat datang di channel Rumah Belajar. Merdeka belajarnya, Rumah Belajar portalnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Materi Sosiologi kelas 10 KD 3.2. Ikuti terus channel ini karena di sini banyak sekali video-video belajar yang begitu menarik. Faktor apa yang mendorong manusia untuk berinteraksi? Yang pertama adalah imitasi. Imitasi ini adalah proses meniru sikap, meniru tingkah laku, bahkan meniru gaya berpakaian. Contohnya apa? Contohnya ketika sahabat rumah belajar meniru gaya berpakaian seorang artis yang sahabat idolakan. Faktor yang kedua adalah identifikasi. Identifikasi ini merupakan sebuah proses di mana kita tertarik ingin meniru orang lain sehingga kita seakan-akan mirip atau menjadi sama dengan orang yang kita tiru. Imitasi dan identifikasi itu sama-sama meniru, tetapi perbedaannya terletak pada tujuan dari tindakan itu dilakukan. Nah, ketika kita melihat seorang artis menggunakan sebuah baju bergaris, kemudian kita membeli baju bergaris-garis tersebut, maka kita bisa dikategorikan imitasi dan identifikasi. Perbedaannya adalah ketika kita membeli baju itu karena baju itu terlihat keren, maka itu imitasi. Namun ketika kita membeli baju itu ingin terlihat sama dengan artis idola kita, maka itu termasuk kategori identifikasi. Yang ketiga adalah simpati, yaitu situasi di mana kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Contohnya adalah merasa sedih ketika melihat orang lain tertimpa bencana alam. Faktor yang keempat adalah empati. Empati merupakan wujud nyata dari simpati. Nah, ketika kita melihat dan mendengar terjadi bencana alam, kemudian kita merasa sedih dan kita tergerak untuk menjadi relawan, maka itu dikategorikan sebagai empati. Perbedaan simpati dengan empati terletak pada wujud nyatanya. Empati memiliki wujud nyata, sedangkan simpati tidak. Contohnya adalah ketika kamu mendengarkan curhatan dari temanmu, kamu berusaha untuk menjadi pendengar yang baik, kemudian menenangkan dia. Itu termasuk simpati. Namun ketika kamu merasa sedih, marah, gelisah, penuh dengan rasa emosional, maka itu disebut dengan empati. Faktor yang kelima adalah sugesti. Sugesti merupakan sebuah dorongan yang dapat berpengaruh terhadap emosi secara spontan, sehingga akan berpengaruh sekali terhadap rasionalitas seseorang. Contoh dari sugesti adalah ketika orang tuamu mengatakan, masa depanmu akan cerah bila kamu mendapatkan juara 1. Masa depanmu akan cerah bila kamu mendapatkan juara 1. Jika kata-kata itu terus dilontarkan oleh orang tuamu, kata-kata ini akan mengsugesti pikiranmu dan menggerakkanmu untuk selalu berusaha, walaupun tidak satu orang pun bisa memprediksi secara pasti seperti apa masa depanmu. Itulah yang disebut dengan sugesti. Nah, kalau sahabat rumah belajar ingin mendalami dengan teori interaksi, pada video saya yang sebelumnya saya sudah membahasnya dengan judul Tokoh Sosiologi dan Perspektifnya. Di sini. 5 faktor pendorong interaksi tersebut bisa sahabat gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Gunakanlah imitasi, identifikasi, simpati, dan empati, serta sugesti untuk hal-hal yang baik demi kepentingan diri sendiri maupun kepentingan orang banyak. Nah, sekarang mari kita lihat contoh soal berikut.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.